wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nisa Safa Ayu Awalia. Absen 23. Perkenalkan, saya Gresila Marina Aprilia, absen 8. Perkenalkan, nama saya Calamita Julia Putri Imam, absen 3. Perkenalkan, nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Safa Ayu Awalia. Saya akan mempresentasikan tugas saya. Materi tentang integrasi sosial. Pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur sosial yang berbeda dalam masyarakat sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis, tertib, dan seimbang. Unsur-unsur tersebut dapat berupa perbedaan suku, agama, ras, budaya, adat istiadat, bahasa maupun kepentingan. Menurut Sarjono Sukanto, integrasi sosial adalah suatu proses sosial yang terjadi apabila individu atau kelompok dapat menghilangkan perbedaan yang ada sehingga tercipta keserasian sosial. Dengan demikian, integrasi sosial menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan dan stabilitas masyarakat. B. Syarat terjadinya integrasi sosial. Integrasi sosial tidak terjadi secara otomatis, melainkan memerlukan beberapa syarat, antara lain adanya kesepakatan terhadap nilai dan norma sosial. Nilai dan norma menjadi pedoman perilaku masyarakat agar tercipta keteraturan. Adanya konsensus atau kesepahaman bersama. Kesepakatan ini berfungsi sebagai kontrak sosial. Adanya kesadaran untuk hidup bersama. Masyarakat menyadari bahwa perbedaan adalah kenyataan yang harus diterima. Adanya komunikasi dan interaksi sosial yang intensif. Interaksi yang baik mendorong saling pengertian antar individu dan kelompok. C. Faktor pendorong integrasi sosial. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya integrasi sosial antara lain toleransi terhadap perbedaan. Sikap menghargai perbedaan dapat memperkuat persatuan. Kesamaan kepentingan, tujuan yang sama dapat menyatukan kelompok yang berbeda. Perkawinan campuran atau amalgamasi. Sikap terbuka dari kelompok mayoritas yang terbuka akan memudahkan penerimaan kelompok minoritas. Perasaan senasib dan sepenanggungan pengalaman bersama seperti menghadapi bencana dapat memperkuat solidaritas. D. Faktor penghambat integrasi sosial. Selain faktor pendorong, terdapat pula faktor penghambat integrasi sosial, yaitu etnosentrisme yang berlebihan, fanatisme sempit. Bentuk integrasi sosial. Integrasi normatif terjadi karena adanya kesepakatan terhadap norma dan aturan yang berlaku. Integrasi fungsional. Contoh integrasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kerja bakti warga tanpa membedakan latar belakang sosial. Musyawarah dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Toleransi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Gotong royong saat terjadi bencana alam. Berikut adalah video dari materi saya. Pertanyaan boleh dari video ya.
Kesimpulan dari video saya adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda seperti suku, agama, budaya, nilai dalam masyarakat untuk mencapai keserasian fungsi dalam kesatuan guna menciptakan kehidupan bersama yang damai, tertib, dan stabil. Perkenalkan, nama saya Graciela Marina Aprilia, absen 8. Ini mempresentasikan ilmu sosiologi tentang pandemi. Inklusi sosial. Pengertian inklusi sosial adalah suatu proses dan upaya untuk memastikan bahwa setiap individu atau kelompok dalam masyarakat tanpa terkecuali memiliki kesempatan, akses, dan hak yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Inklusi sosial menekankan pada penerimaan, penghargaan terhadap keberagaman, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi dan marginalisasi. Inklusi sosial bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan menghargai martabat setiap manusia. Kelompok yang sering menjadi fokus inklusi sosial antara lain penyandang disabilitas, kelompok miskin, kelompok minoritas, anak-anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya. Tujuan inklusi sosial. Tujuan utama inklusi sosial adalah menciptakan masyarakat yang adil dan setara tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun kondisi fisik. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang, mengurangi kesenjangan sosial dan ketimpangan dalam masyarakat. Sosial bagi seluruh anggota masyarakat, memperkuat solidaritas dan kohesi sosial. Prinsip inklusi sosial. Inklusi sosial berlandaskan pada beberapa prinsip utama, yaitu kesetaraan. Semua individu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Partisipasi, setiap orang berhak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Penghormatan terhadap keberagaman, perbedaan dipandang sebagai kekayaan sosial. Aksesibilitas, lingkungan dan fasilitas harus dapat diakses oleh semua orang. Keadilan sosial, perlakuan adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Bentuk-bentuk inklusi sosial. Inklusi sosial di bidang pendidikan, sekolah inklusif yang menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus. Inklusi sosial di bidang ekonomi, pemberdayaan kelompok rentan melalui pelatihan dan bantuan usaha. Inklusi sosial di bidang sosial dan budaya, pelibatan semua kelompok dalam kegiatan masyarakat tanpa diskriminasi. Inklusi sosial di bidang politik, hak memilih dan dipilih bagi seluruh warga negara. Faktor pendorong inklusi sosial. Beberapa faktor yang mendorong terwujudnya inklusi sosial antara lain kesadaran masyarakat tentang kesetaraan hak, kebijakan, dan peraturan yang adil, sikap toleransi dan empati, pendidikan yang inklusif, peran aktif pemerintah dan masyarakat. Hambatan inklusi sosial. Hambatan dalam mewujudkan inklusi sosial meliputi diskriminasi dan stigma sosial, kemiskinan, kurangnya akses pendidikan dan kesehatan, prasangka terhadap kelompok tertentu, minimnya fasilitas umum yang ramah kelompok rentan. Contoh inklusi sosial dalam kehidupan sehari-hari: penyediaan fasilitas ramah disabilitas di tempat umum, penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah umum, pelibatan semua warga dalam musyawarah desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, sikap menghargai perbedaan pendapat dalam masyarakat. Berikut adalah video dari materi saya.
komitmen dan kolaborasi dari semua aktor sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalamida Jumbribrit Imam. Saya akan mempresentasikan materi saya tentang kohesi sosial. Pengertian dan konsep kohesi sosial. Kohesi sosial merupakan kondisi di mana individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki rasa kebersamaan, keterikatan, serta kesediaan untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama. Kohesi sosial menjadi fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menciptakan stabilitas, keharmonisan, dan rasa aman. Masyarakat yang memiliki kohesi sosial tinggi cenderung mampu mengatasi konflik dan perbedaan dengan cara damai. Secara sosiologis, kohesi sosial berkaitan dengan tingkat solidaritas, kepercayaan, dan interaksi sosial antar anggota masyarakat. Emil Durkheim, seorang sosiolog klasik, menjelaskan bahwa kohesi sosial terbentuk melalui solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik muncul dalam masyarakat sederhana yang memiliki kesamaan nilai, kepercayaan, dan kerajaan. Sementara itu, solidaritas organik berkembang dalam masyarakat modern yang memiliki pembagian kerja kelompok dan saling tergantungan. Kohesi sosial juga dipengaruhi oleh norma, nilai, dan institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, dan hukum. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan gotong royong berperan penting dalam memperkuat hubungan sosial. Tanpa kohesi sosial, masyarakat rentan mengalami perpecahan, konflik horizontal, dan ketidakstabilan sosial. Di Indonesia, kohesi sosial sangat menemukan agama, ras, dan budaya. Berikut adalah video dari saya. Kesimpulan dari materi saya adalah kohesi sosial bukanlah sekedar ketiadaan konflik, melainkan adanya struktur hubungan yang positif dan inklusif yang memungkinkan masyarakat berkembang bersama. Sekian dari saya, terima kasih.
Hah? Dipatani ya? Iki dipatani enggak? Perkenalkan, nama saya Sadar Rohmia. Yang bertanya kebagian usaha kelompok 4. Sebutkan faktor yang mendorong terjadinya integrasi sosial. Saya Kamalin Masturahudin ingin bertanya kepada kita analisis peran toleransi dalam menjaga kehidupan sosial di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya. Beri contoh nyatanya. Kenalan saya Muhammad Ibrahim ingin memberikan pertanyaan ke Anda. Bagaimana cara meningkatkan kohesi sosial di lingkungan remaja dan sertakan contoh kegiatan yang dapat dilakukan. Saya juga saja memberi pertanyaan pada Buja. Analisis faktor yang dapat membuat kohesi sosial di lingkungan sekolah dan lingkungan remaja. Yuk, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Kamalin. Saya di sini. Apa saya kunci buat atau rumahnya Jelaskan kohesi sosial adalah apa yang dimaksud dengan ekonomi. Yuk, punya. Sudah? 3. Saya Juliana dari kelompok 3 yang bertanya kepada Bapak Kelompok 4. Sebutkan 3 faktor pendorong integrasi sosial. Yuk, berikutnya. Yuk, Sibanda. Apakah integrasi sosial selalu berdampak positif atau justru bisa menimbulkan perdamaian budaya? Saya Adriano ingin memberikan satu, jelaskan ciri-ciri kohesi sosial. Dua, jelaskan dasar bagaimana juga Tuhan dari sisi bagaimana melakukan teori. Saya Muhammad Ibrahim dari kelompok 6 akan bertanya kepada Anda. Faktor yang merupakan kohesi sosial. Bocah? Sudah, Bu?
konflik, memberi nasihat, menjaga persatuan masyarakat. Soal dari Kamalin, analisis peran toleransi dalam menjaga kohesi sosial di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya. Berikan contoh nyata. Toleransi penting untuk menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya sehingga tercipta kerukunan. Contohnya gotong royong antar warga yang berbeda agama. Soal dari Rodiana, apa ancaman kohesi sosial di Indonesia sekarang? Hoax, konflik sara, dan kesenjangan sosial. Soal dari Janji, jelaskan kohesi sosial. Keadaan masyarakat yang rukun, bersatu, dan saling bekerja sama. Soal dari Bima, mengapa kohesi sosial penting dalam masyarakat? Agar tercipta persatuan, keamanan, dan masyarakat yang harmonis. Soal dari Riyati, apa contoh kohesi sosial di Indonesia? Kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga. Soal dari Ninda, bagaimana cara memperkuat kohesi sosial? Meningkatkan toleransi, komunikasi, kerjasama, dan saling menghormati. Soal dari Dewi, ciri-ciri kohesi sosial: adanya persatuan, kerjasama, rasa memiliki, dan solidaritas tinggi. Soal dari Zila, bagaimana kohesi sosial dapat mempengaruhi produktivitas kerja? Karena kerjasama menjadi lebih baik dan konflik berkurang. Soal dari Aris, salah satu faktor penghargaan kohesi sosial adalah sikap individualisme dan intoleransi. Soal dari Jati, bagaimana cara meningkatkan kohesi sosial di lingkungan remaja? Aktif dalam kegiatan bersama, saling menghargai, dan menjaga komunikasi baik. Sekian dari saya. Saya Ainuri akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Soal pertama dari Gadis, bagaimana cara memperkuat kohesi sosial, meningkatkan toleransi, komunikasi, rasa memiliki, dan solidaritas yang baik. Sekian dari saya. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.